sahabat-sahabat gitu. Jadi saya sendirian. Gitu, dan saat itu saya mengalami stres tingkat berat. Saya blooding ya. Blooding sempet? parah. Iya, parah banget. Karena pengaruh pikirannya. Iya, mental. Karena tiba-tiba suami meninggal, sahabat ninggalin, jemaat banyak yang pergi, dan saya berdiri sendiri. Saya masih kerja. Itu sih bukan badai kayaknya ya. Udah, itu kayaknya kena angin topan segalanya tuh. Tapi dari Tapi semua nggak itu- berhenti sampai di situ. Karena selesai itu saya kerja dan rumahnya kebobolan. Itu habis. Makan apa sih? Ini baru kenen asinan Bang Adel yang terkenal itu loh. Malah makan. Apa nih? Oh iya. Iya. Peppers, Ya. berjumpa lagi. Halo. Welcome back di Dare Shop dan Ya. pastinya hari ini kita akan bersukacita dan juga akan berbagi kesaksian yang sangat luar biasa untuk meneguhkan kita sebagai anak Tuhan biar terus kuat dan juga Minum dulu. pedas. Yes, sukacita dan juga penuh kekuatan ya. Amin. Dan hari ini Kita langsung saja. kedatangan langsung nih. Yes. Foundernya Asinan Bang Adel yang Nah. membuat kita sukacita. The famous, inilah dia. Ya. Ibu Pendeta Yuli. Yeay. Selamat datang. Shalom Ibu. Shalom. Aduh, kita belum belaga nggak kenal ya. Biar kesannya bintang tamu. Oke, pada satu wilayah ya. Iya betul sih. Di Perwira Timur. Ini Oh, agak makin jelas. dirapatkan dulu ke saya. Aduh. Ini supaya kelihatan ini. Ini Pasti kelihatan. Ini mahal, ini dari Tuhan Iya, Yesus. iya, Kalau iya. nggak inspirasi dari Tuhan Yesus, Iya, ini betul nggak akan sekali. bisa sampai seperti ini. Sebelum kita mau ngomongin soal asinan Bang Adel ini nih Bu Yuli. Yes. Ibu Yuli apa hambanya ya? Siap. Siap. Yuli aja. Yuli aja. Ibu Yuli, kita pengen Ibu bendahara. Ibu bendahara. Banyak jabatannya ya. Iya. Kita pengen tahu dong sebenarnya latar belakangnya sebelum menjadi seorang hamba Tuhan tuh apa sih? Iya. Dulu pekerjaannya Hampir sekuler ya? Sekuler sih, sampai 20 tahun saya marketplace. Hmm. Tamatan universitas, kemudian kerja di perusahaan Singapura, terus ada banyak hal terjadi, pindah ke sana ke sini sampai berhenti di satu perusahaan pengeboran minyak. Saya bagian custom Wih. clearance gitu. Ngeri. Terus setelah itu, Saya di custom clearance itu saya jadi ahli kepabeanan, PPJK, dan akhirnya saya bisa tanda tangan di PIB, PEB itu lumayan susah sih waktu itu sekolahnya, dan saya kesini. Jalannya jarang. susah, denger aja susah apalagi Iya. ngejalanin ya. Nah, asinan Bang Adel ini tercetus sebelum menjadi hamba Tuhan atau setelah menjadi hamba Tuhan? Setelah Menjadi hamba Tuhan. nah, kan bener kan ini kreativitas yang Betul, Tuhan betul, betul. kasih. Nah, cuman masalahnya gini nih Bu Yuli. Pasti kan Peppers bisa belajar juga dari pengalaman hidup seorang Bu Yuli, yaitu Betul. hamba Tuhan yang tadinya mendapat satu pekerjaan yang luar biasa, mantap Tuhan kasih. Wih, yang Nah. tadi tuh yang PIB tanda tangan. Aduh, aku aja pusing dengernya. Tiba-tiba kok bisa jadi seorang pendeta? Mungkin Kenapa? bisa di-share. tidak pernah ada yang tahu sih. Nah, Semua Pernah kepikiran nggak nggak jadi pernah, pendeta? malah nggak mau. Nggak mau. Iya, Jadi kayak Yunus ya, Iya, dikejar-kejar ya. nggak kabur-kaburan juga sih. Iya. Cuma nggak mau aja. Heeh. ceritain dong gimana ceritanya kok bisa akhirnya memenuhi panggilan Tuhan nih sebagai jadi hamba Tuhan. Dari awal sih mungkin callingnya memang harus ke sana. Cuman persiapannya tidak ke sana dulu. Oh, Akan berhenti di satu titik di mana kita akan bilang yes Tuhan gitu. Tapi sebenarnya udah dari dulu udah diarahan terus. Iya, di SMA jadi ketua seksi rohani Kristen, Oke. memenangkan banyak teman-teman sekolah. Terus kemudian kalau teman gak ikut persekutuan, saya panggil-panggil. Tuh saya Oh, SMA 22 waktu itu. Terus kemudian di pekerjaan juga saya aktif di persekutuan doa karyawan. Oh, Udah iya, begitu-gitu sih memang. Terus udah juga khotbah gitu. Cuman untuk full time enggak. Karena almarhum papa saya pernah pesan, Yuli lebih baik kamu jadi pengusaha yang memberkati daripada kamu jadi hamba Tuhan. Karena saat itu mereka berpikir hamba Tuhan itu jadi kayak apa ya? Nggak punya duit, nggak ada Iya. uangnya. Iya gitu, jadi kayak nggak no value lah gitu. Iya. Jadi papi bilang lebih baik kamu memberkati mereka ketimbang kamu jadi full timer. Gitu sih. Jadi itu yang menjadi pertimbangan Ibu Yuli kenapa nggak memenuhi panggilan yang dari dulu gitu ya? Iya enggak, iya itu. Nah, pada momen apa begitu akhirnya oke, gue siap.
Salah satunya pada waktu suami tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Itu awalnya. Oke. Tahun Iya. berapa itu? Tahun 2013. 2013. Iya, saya masih kerja dan waktu itu hanya dikasih waktu 2 minggu. Mengalami Untuk- satu proses ya? Iya, untuk ngurusin beliau dan beliau berpulang. Itu dan setelah itu nggak selesai sampai di situ. Iya. Badai semakin banyak kan, mau nggak mau kalau di kita GB itu kan kalau suami meninggal maka itu Oh, waktu itu posisi Sudah suami masuk. adalah hamba seorang Tuhan. Hamba Tuhan. Oh, Oh, Iya, sudah saya- di GBI juga. Sudah. Oke, Nah, cuman seiringnya waktu beliau meninggal kan kami harus lanjut. istri harus lanjutin. Betul. Gitu. Nah itu saya bilang kalau bisa ada yang lain, nggak bisa. Gitu. Akhirnya saya ambil kesempatan ini, tapi ternyata badannya nggak berhenti sampai di situ. Dan karena belajar dia berharap sama manusia, ada banyak kekecewaan di sana. Mereka banyak yang keluar, salah satunya juga sahabat-sahabat gitu. Jadi saya sendirian gitu. Dan saat itu saya mengalami stres tingkat berat. Saya blooding ya. Oh, Blooding sempet? parah. Oke. Iya, parah banget. karena pengaruh pikiran ya? Iya, mental. Karena tiba-tiba suami meninggal, Iya. sahabat ninggalin, jemaat banyak yang pergi, dan saya berdiri sendiri saat itu. Wah. Saya masih kerja. Wow. Itu sih bukan badai kayaknya ya. Udah, itu kayaknya kena takin topan segalanya tuh. Tapi Tapi dari semua nggak itu- berhenti sampai di situ. Ah, Karena selesai itu saya kerja dan rumahnya kebobolan gitu. Habis masih terus ada. ya habis itu ada terus banyak hal akhirnya saya naik ke atas. Waktu blooding nggak baik-baik gitu. Terus saya bingung dari mana karena kantor bayarin terus kan pengobatan, tapi badan saya berpikir ada something nih di badan saya, kenapa? Akhirnya saya naik ke atas karena kebetulan rumah tempat tinggal di atas adalah tempat ibadah. Saya ke atas dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan Pas saat itu sendiri. sendiri. Dan saya tiarap beneran. Saya bayangkan Tuhan ada di depan saya dan saya bilang, Tuhan saya sekarang surrender gitu. Oke. Itu saya menyerah. Terus ada intimidasi bilang begini, lu nggak benar, lu orang nggak benar, nggak mungkin. Oh, dakwaan-dakwaan yang ini ya. Dan di situ terpikir meninggalkan pelayanan nggak? Saya Atau memang sudah dimulai atau memang belum mulai saya pelayanan? nggak pernah berpikir bahwa pelayanan itu ada sesuatu. Tetapi pada waktu saya bilang saya memilih untuk mengikuti Yesus, karena dunia saya kan gray area. Iya. Dan saat itu saya harus memilih hitam atau putih. Dan saya memilih ikut Yesus. Saya bilang, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Saat itu saya seperti menggapai jubah Tuhan dan ada suara bilang, Tuhan gak mau sama you. Gitu. Dan saya bilang, gak apa-apa, Tuhan gak mau sama saya gak apa-apa. Kan saya yang pilih. Dan saya percaya pada waktu saya terus memilih, Tuhan itu Tuhan yang maha kasih, gak akan pernah tega. Yes. Pasti matanya dan tangannya akan merangkul saya. Even saya itu gak benar. Saat itu kayak gitu sih. Wow, PH keren banget ya pada saat Ibu Yuli mulai confirm Iya. untuk ikut Yesus, suara dakwaan itu semakin kencang ya, bilangin Yesus nggak mau sama lu. Iya. Ih, gila Lu keren. gak layak. Iya betul sekali. Iya, Lu dan- nggak layak, lu nggak pantas ya kan. Tapi terus Tapi belajar dari PHPers dari apa yang dialami oleh Bu Yuli, bahwa ada terkadang gini, Tuhan memakai satu kondisi atau situasi untuk memaksa kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. ya, Apa yang menjadi arahan Tuhan untuk dalam kehidupan kita harus lakukan. Yang terkadang mungkin Tuhan tahu apa yang menjadi kemauan kita, tapi Tuhan bilang bukan itu yang menjadi kemauan saya, kata Tuhan. Karena balik lagi kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15, Dan di 16, sini ya. adalah Bu Yuli seorang yang dipilih Tuhan. Nah, mungkin PHPers di luar sana mungkin bisa juga, mungkin ada hal kesamaan yang bisa dialami seperti kisahnya Bu Yuli. Jangan mengeraskan hati. Ya, justru seperti yang tadi Bu Yuli katakan, bahwa sikap hatinya, responnya benar. Dia surrender, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan saya mau mengikut Engkau. Nah, dimanapun PHPers mungkin sedang merasakan pengalaman yang sama, jangan lupa buka hatimu, datang sama Tuhan dan berserah, berikan hati itu untuk Tuhan. Nah, Itu Bu yang Yuli saya berarti lihat. kan itu sudah berapa tahun lewat kan ya? Berarti sekarang 10 tahun. semakin mengerti waktu itu badai seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Berarti semakin tahu dong sekarang. Ada solusinya enggak pada Nah. saat itu? Pengalaman yang saya dapat adalah bahwa ternyata bukan orang yang, maaf ya, sering berdiri di mimbar melayani. Ya. Yes. Ya, entah itu WL, entah itu khotbah atau sepertinya rohani itu ternyata mengenal Tuhan. Enggak, saya pernah ada di sana sebab di mata manusia saya kelihatannya rohani banget. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan bilang bukan Kamu itu. seperti itu ya. Bukan. Walaupun gak semua orang seperti itu ya. Yang Tuhan mau sebenarnya begini. Pada waktu kita melayani dan mengasihi Tuhan, buktinya kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kita melayani Tuhan.
gitu. Bukan kita melayani Tuhan supaya ini kita Tuhan mengasihi kita, Iya. nggak Nah, gitu nggak. gitu. Iya. Karena Pokoknya Tuhan sudah mengasihi kita. sadar nggak sadar, ditolong nggak ditolong Tuhan, kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Itu betul. yang penting sih ya. Dan memang mungkin nggak semua hamba Tuhan yang mungkin seperti dikatakan Bu Yuli, tapi ada juga mungkin di luar sana yang mungkin nggak mengerti, bahkan nggak ngeblend dengan apa sih kasih itu, apa sih Betul. seharusnya kita dipakai untuk Dilakukan, iya. dipakai sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Wow, rasanya kayak asinan ya. Keren. Tapi sekarang udah pasti udah firm maju terus ya sebagai Karena, hamba Tuhan melayani di Satu hal gerejanya. yang menjadi kekuatan kita adalah bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kita dan Dia hidup. Amin. Dia hidup. Amin. Dia tidak terlihat tetapi Dia hidup. Nah, bagaimana ceritanya sekarang ini kepada asinan Bang Adel? Kenapa Iya. namanya Adel sedangkan ibu namanya Yuli? Dan sudah berapa tahun berdiri ini, Bu? Sejak saya keluar kerja ya hampir 6 tahunan lah. 6 Oh, tahun. jadi setelah kejadian proses itu tiba-tiba Tuhan kasih ini inspirasi. Enggak gitu. Ah. Masih kerja, Heeh. kemudian harga minyak turun drastis dan saya berpikir mungkin saya yakin ini hikmat Tuhan juga. Mm-mm. Waktu gelombang pertama berangkat, Mm-mm. saya nggak termasuk. Kemudian saya menghadap, saya bilang tolong berangkatkan saya gitu, agar saya punya uang untuk saya punya pegangan. Karena anak saya masih SMA Oh, untuk dia kuliah. Karena saya berpikir saya harus mulai usaha. Tapi doa dulu, minta dulu sama Tuhan ya. Apa sih Tuhan yang memang gitu ya? Kalau doa saya firmnya adalah bahwa Tuhan maunya saya full time sih waktu itu. Jadi waktu saya saudara itu, saya dengar suaranya Tuhan begini. Oke, kan saya bilang, Tuhan apalagi yang Tuhan mau ambil? Suami saya udah, sahabat-sahabat saya udah, orang saya sayangin udah. Apalagi Tuhan? Kerjaan. Saya bilang jangan yang itu dong Tuhan. Nah itu saya nego di situ 4 nego tahun. di situ ya. Oh, iya. Jadi iya, setelah iya. itu, singkat cerita, setelah merasakan keluar dari pekerjaan, tiba-tiba diberikan ini dengan apa awalnya? Awalnya di GBI itu ada pembinaan UKM. Mm-mm. Nah, terus udah gitu KMJ ya Mm-mm. untuk jemaat di Mm-mm. Taman Anggrek saat itu saya ingat banget Mm-mm. bersama Ibu Pendeta Rina Nahuai. Waktu itu Mm-mm. kami ada gitu dan saat itu saya lagi luka banget hati saya. Mm-mm. Dan saya bawalah asinan tetangga gitu yang memang udah duluan usaha. Mulai ya. Karena memang enak juga. dia Awalnya punya. dari asinan tetangga. Iya, jadi Di- reseller. jadi reseller. dibantu Ibu Yuli bantu untuk menjualkan. Dia gitu. memang udah laku banget. Oke, terus jadi ada yang Ibu Yuli bawa, mana tahu ada yang mau gitu ya. Karena saya pikir begini, pada suatu hari saya harus bawa oleh-oleh buat saudara saya di luar kota. Saya bingung Jakarta ini bawa apa Ya. Oke. gitu. Kalau daerah Iya, lain kan ada gudeg, ada apa. Nah Jakarta ini bawa apa? Jakarta Nah, iya, apa loh? Akhirnya Kerak telur kali. Ibu tetangga saya punya ini, saya bawa oleh-oleh dan Oke. mereka bilang enak. Dan waktu saya jualin, UKM harus menerbitkan satu usaha, ya ini aja gitu. Dan Ibu Rina bilang, you harus buat sendiri, jangan ngandelin. Nanti kalau dia libur, you nggak bisa gimana jual jualan, iya. gitu. jadi Gitu sih. diajarin Dari ya. situlah ya. Diajar. Akhirnya. Diajarin apa belajar sendiri? Belajar sendiri dong. Oh, belajar Kan nggak sendiri. mungkin Jadi dia ini resep bocorin. sendiri berarti ya? Iya. Tapi secara otomatis tuh Tuhan udah arahkan Bu Iya, Yuli. iya, iya, Bahwa balik lagi ya, saya setuju banget bahwa sekarang ini orang berpikir hamba Tuhan itu nggak bisa apa-apa, hamba Tuhan itu nggak bisa berkarya, hamba Tuhan itu uangnya dari mana sih? Kan gitu Nah, ya. itu dia. Termasuk pemikiran orang-orang tua zaman dulu. Tapi jangan salah, tergenapi Matius 6:33 ya. Kan? Betul sekali. Pokoknya segala sesuatu ya dengan kita mencari kerajaannya dan kebenarannya segalanya ditambahkan. Akan ditambahkan. Dan ini di depan mata kita ini Bu Yuli boleh luar biasa diberkati dengan satu usaha Yes. yang kita sendiri nggak pernah mungkin berpikir, atau mungkin Bu Yuli nggak akan pernah berpikir ada asinan Bang Adel kan? Pengusaha Bang Adel. Nah, namanya kenapa Adel? Ini aku mau tanya. Bang Adel tuh siapa? Ya Bang itu biasa orang Betawi itu kan Abang. abang Iya, gitu betul. ya. Jadi Bang lah ya. Adel? Adel itu singkatan dari asinan ondel-ondel. Oh, Makanya logonya jadi ondel-ondel. benar-benar Betawi sekali. Ayo di sana. Bang Adel adalah abang asinan ondel-ondel itu dia ya. Khususnya nih ketemu. komunitas Betawi nikmati asinan Bang Adel, Iya, iya, enak iya. banget, pokoknya mantap. Nanti bisa ditulis mungkin nomor teleponnya ya, Ibu Boleh, nanti produser, ada di sini, pokoknya di kalau bawah ada kita yang ya. mau pesen ya. Nah, Dan- Bu Yuli sudah sampai sejauh mana sih asinan Bang Adel ini? Saat ini sudah sejauh Pak Erick Thohir nyobain. Wah, Luar biasa. Pak Menteri, Iya. luar biasa. Berarti ini Keren. sudah sehari itu udah berapa bungkus? Minimal 200 lah. 200 bungkus. Haleluya. Haleluya. Tapi saya mau tanya, ada nggak yang mencibir usaha ini? Awal-awal ya dong. Iya, seperti apa cibirannya?
ya bodoh aja gitu, ninggalin kerjaan. Selalu begitu ya. Biasa pandangan dunia seperti itu. Ninggalin kerjaan udah pasti tiap bulan dapet, apalagi ada gaji 12, 13, 14 gitu-gitu deh. Jadi terus kesehatan juga di backup. Sampai satu hari saya sakit juga, kan udah gak ada kesehatan, waktu BPJS belum ada. Tetapi saya ingat waktu itu, waktu saya kerja perusahaan saya 100% bayar semuanya. Dan saya bekerja sama Tuhan. Saya manajernya Tuhan, ambasadornya Tuhan. Amin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sakit, Tuhan harus tolong saya gitu. Dan Tuhan tolong. Itu terjadi. Terjadi Penolongan dong. lewat Banyak hal. Misalnya ada teman tiba-tiba datang, terus kasih obat, atau ada tante apoteker kasih, lu sakitnya ini. Itu Gitu. dia ya. Luar Pemeliharaan biasa Tuhan ya. ya, keren. Dan ya pasti di balik cibiran pasti ada ada tawa yang memang Tuhan kasih. Nah, itu dengan kesuksesan. Dan dengar nih Bu Yuli, bener nggak sih kalau asinan Bang Adel nih dapat dicari atau kita beli di salah satu swalayan ternama, swalayan ternama yang ada di DKI Jakarta, bener nggak? Nah, boleh saya sebut ya? Yang inisialnya Glael. Ibu produser boleh disebut ya? Inisialnya Glael. Nah, jadi PHPers bisa cari langsung yang namanya Glael yang ada di lokasi Tebet. Jadi bisa lihat di situ dan di situ ready. Dan harus cepat, kalau enggak ya itu siapa cepat dia dapat, kalau enggak habis. Dan jadi rasanya enak banget kok, kita udah cobain, enak banget. Nah, satu lagi, apakah usaha ini mengganggu pelayanan, Bu? Sepintar kita melayani lah, mengatur waktu ya. Mengatur waktu. Kan sejauh ini pernah sih ada. Jadi dari awal kan kerupuk saya yang goreng, kan semua semua sendiri, dan menciptakan resep bumbu ini juga nggak langsung tahu-tahu dapat, gitu kan. Itu perlu komunikasi sama Tuhan, itu sangat intens. Betul. Dan saya bilang dia hidup karena dia ajarin juga. Mau dibilang audible nggak audible. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan audible, tetapi Tuhan bicara di hati. Ada juga yang dapat, ada juga yang memang tidak ya, dan secara audible ya. Karena juga beberapa hamba Tuhan yang kita undang juga mereka diarahkan usahanya luar biasa. Ada yang Tuhan arahkan seperti yang kata Bu Yuli bilang dari hati, ada mungkin sepatah bicara di telinga atau di pikiran atau mungkin di situasi. Dan kalau boleh tahu Bu Yuli, pernah berapa banyak pesanan yang mungkin Bu Yuli pernah rasakan dalam pengalaman menjual asinan Bang Adel ini? Orderan paling top? Paling top itu pernah berapa? Sampai kewalahan deh. Kalau dulu kan karena sendiri 100 aja kewalahan. Terus kemudian saya ada teamworknya. Saya berpikir saya harus membuat satu karya buat warga di sekitar yang notabene bukan Kristen. Dan saya rekrut ibu-ibu di rumah untuk memberkati, untuk bungkusin kerupuknya. Terus sekarang udah ada 5 orang bersama dengan saya. Terus pernah pesanan berapa banyak? 500 dalam satu hari. Luar biasa. Mulus makan sendiri ya. Jadi masaknya udah langsung prepare tuh ya, beberapa jam kemudian atau mungkin sudah sebelum diambil kan? Kayak Bu saya bilang bahwa ini nggak tiba-tiba datang, tiba-tiba seperti ini. Kami harus bangun jam 2 pagi. Kalau ada beberapa teman yang ikutin Facebook saya pasti tahu saya suka live jam 2 pagi. Nah, lagi goreng ya. Sementara saya live, sementara saya buat ini, orang pada tidur. Nah, kita udah mulai. Saya berpikir kita selagi masih muda, jangan berpaku tangan, harus semangat. Jangan malas gitu. Betul. Jadi kita mulai terus kejar waktu sampai waktu di mana kita sudah tidak lagi bisa berusaha, udah menikmati hasilnya. Jadi nggak apa-apa tidur kurang atau apa gitu. Yang penting kita lihat hasilnya ya ke depannya ya. Tanggap kesempatan dari Tuhan itu. Kalau kita nggak tanggap, waduh itu lewat begitu saja kasih karunia itu. Harapannya Ibu Yuli buat asinan Bang Adel. Harapannya pasti harus menjadi berkat ya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan biarlah orang yang makan asin. Lagi bikin bumbu. Bumbu ya. Karena bumbunya kan ada jeruk nipis. Ini pada waktu Tuhan, pada waktu orang makan ini, mereka yang lagi hopeless, nggak ada hope, nggak ada harapan, gitu. Pada waktu makan ini, mereka tiba-tiba jadi semangat gitu. Mereka jadi kayak hidup ini ternyata indah loh gitu. Seperti rasa asinan ternyata enak kalau diaduk, ada manis, asin, pedas, dijadiin satu jadi enak, dan hidup ini akan jadi enak pada waktu kita mensyukuri setiap rasa yang ada. Keren. Terus kalau untuk harapannya dalam pelayanan sebagai ibu gembala saat ini? Banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Menuntaskan amanat agung ya. Bukan hanya katanya mengalami Tuhan. Ya. Bukan hanya katanya Tuhan itu baik. Ya.
Rindu saya adalah semua boleh alami Tuhan. Amin. Karena Amin. Tuhan Yesus bukan buat satu agama. Amin. Dan dia datang bukan melahirkan agama, bukan. Dia untuk manusia. Amin. Iya, jadi Tuhan Yesus itu untuk semua manusia karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya. Luar biasa. So, kita hari PHPers bisa melihat hari ini kegigihan, kerajinan, pokoknya ada usaha yang terus-menerus dari Ibu Yuli, Ya. dari perjalanan hidupnya sampai terciptanya lah ini asinan Bang Adel, ya Nah, kan? ini di luar sana pasti banyak yang kepo apa sih rahasianya pelayanan jalan, usaha Usaha jalan. jalan, bahkan keluarga juga puji Berarti Tuhan sekarang jalan. jangan ada pikiran bahwa hamba Tuhan nggak bisa bekerja ya? Ah, jangan kita berpikir Nah. seperti itu. Ingat bahwa pendeta apalagi Bu Gembala itu enggak, saat ini juga Tuhan kasih berkreasi, bahkan Tuhan kasih sendiri apa yang memang bisa memberkati jemaat dan gereja. Jadi Nah, enggak lagi berpikiran oh gembala pakai duit gereja ya, oh gembala hidup dari gereja ya. Sorry karena kita punya Tuhan yang kaya dan luar Amin. biasa. Nah. Contoh buktinya ya ini dia di depan mata kita, Ibu Bu Yuli, Pendeta pesan Yuli. harap buat sekarang ini PHPers mungkin yang sekarang lagi hilang Ayo harapan, dong. ya kan? Yang sekarang ini mungkin lagi kayaknya Bingung. Oh, Pelayanan, lagi usaha, keluarga. Nah, mungkin bisa Gimana, Bu? dikasih spirit, semangat, bahkan juga kiat-kiat. asik. Asik. Sebenarnya sih saya belum sampai di sana ya. Ada lagi yang lain yang lebih bagus. Cuman kalau kesempatan dia ditanya kepada saya, jangan menyerah sih. Jangan pernah menyerah. Waktu itu saya pernah dagang di Smesco. Kami diangkat jadi anak asuhnya Smesco waktu itu. Nah, terus kemudian lagi dagang, tiba-tiba kena panas, sayurannya air semua, jadi berair. Karena kan kena panas, Iya. jadi toge semua hancur kena Hancur. air. Saat itu kayak malu sih. Dan besoknya saya bikin lagi. Dan kalau Ibu Rano Karno waktu itu borong semuanya. Jadi nggak boleh nyerah. Terus ada kalanya orang komplain, keasinan, kerupuknya keras dan sebagainya. Mau menyerah, nggak usah. Pokoknya terus jalanin Bikin aja. lagi yang terbaik. Bikin terus perbaiki aja. Dengar, perbaiki, Yes. dengar, perbaiki. Dan jangan hitung untung rugi. Jalanin aja terus. Emang sih pasti nggak gampang ngomong gitu. Awal-awalnya biasanya agak rugi ya. Rugi pasti Pasti dong. ya. Kita endorse teman-teman. Karena untuk kasih- memperkenalkan kan. Wow. Tapi yang pasti gini, sejauh ini Tuhan bawa, sejauh ini Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi nggak usah Amin. takut, kita masih punya Yes, Tuhan lah. itu yang saya suka. Sejauh ini Tuhan bawa, Tuhan yang bertanggung jawab Amin. untuk menyelesaikan dan memberkati kita. Yes. Keren. Terima Pokoknya kasih, Bu. buat PHPers semuanya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya Ya. sudah menjadi saudara dari si perusak. Ingat Ya. Amsal 18 ayat 9. Yes. Pokoknya tetap semangat di sana. Jatuh harus bangkit, Ya. ya kan? Kalau gagal harus bangkit. Karena berkali-kali orang benar itu jatuh, dia pasti akan bangkit Amin. kembali. Amin. Harus semangat PHPers. Yes. Semangat juga untuk subscribe, like, comment, and share Share. channel YouTube kita ya. Dan juga Follow IG, Yes. follow IG kita di TIH_bukan official. betul. Dan kalau ada pergumulan atau yang sedang sakit ini doakan, langsung aja tulis di komen kita. Nanti tim dari Dershop akan topang doa Kita untuk siap segala mendoakan, sesuatunya. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli buat waktunya. Terima kasih, Bu Terima Yuli. kasih PHPers. Sampai ketemu lagi di episode Sampai berikutnya. ketemu lagi. Dershop. Tuhan berkati. Masih ada Saatnya. Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan. Saatnya Bye. kami menikmati ini. Wah. Ada yang mau? Ada yang mau?